見えるものだけ信じるなって教えただろ。そんな。 Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, ya di video kali ini kita lanjut lagi ya di sesi batok alias bahas tokusatsu. Nah, untuk sesi batok kali ini seperti biasa guys, kita akan membahas ini episode terbaru untuk serial Ultraman Z ya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya lah ya. Nah, untuk episode 23 kali ini guys, yaitu Direktur Kuriyama ini secara resmi mengumumkan kepada publik ya bahwa pasukan storage itu sudah dibubarkan dan sekarang dibentuk sebuah ini ya, pasukan pelindung yang baru, di mana mereka ini akan mengandalkan robot baru untuk melindungi umat manusia ya. Kemudian di sini ya tindakan dari Direktur Kuriyama serta penggunaan dari senjata D4 itu di episode sebelumnya akhirnya dipertanyakan juga ya oleh para wartawan yang hadir di dalam pertemuan kali ini ya, karena memang untuk penggunaan D4 di episode sebelumnya itu menyebabkan banyak ini ya kerusakan untuk bagian ini kota ya. Jadi akhirnya kemudian bagian ini dijelaskan guys ya sama si cewek nyebelin, yaitu si Mayuki ya. Nah, di sini guys ya si Mayuki itu berpendapat guys ya kalau selama ini kan manusia itu selalu dilindungi atau ditolong oleh para Ultraman ya. Jadi menurut dia Ultraman itu juga bukan manusia, melainkan ras dari alien yang datang ke bumi gitu loh. Kita nggak bisa mempercayai Ultraman selamanya kan, bisa aja mereka itu berbalik justru menjadi musuh bagi kita. Jadi di sini mereka membuat sebuah robot yang nantinya bisa menandingi kemampuan dari Ultraman gitu ya. Dan robot tersebut adalah si Ultroid Zero guys ya. Jadi untuk Ultroid Zero ini dibikin dari data-data yang telah mereka kumpulkan selama ini dari pertarungan Ultraman di bumi guys ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Di lain tempat guys ya, ini para anggota tim storage yang lain juga sedang melihat berita ini ya, dimana Yuka juga sempat mengungkapkannya pendapatnya ya bahwa robot ini bukan melindungi seluruh bumi, tapi cuma melindungi umat manusia gitu loh. Jadi kemudian di sini juga ada Kapten Hebikura guys ya, yang lagi berada di pemandian air panas atau pemandian umum lah ya. Di sini juga terlihat Kapten Hebikura sedang meminum minuman yang biasanya paling suka diminum sama si Kurenage juga ya. Bisa jadi ini adalah kayak semacam referensi dari serial Ultraman gitu ya, atau Easter egg lah, karena memang pergi ke pemandian air panas sama minum minuman ini adalah kesukaannya si Kurenage ya. Kemudian kita lanjut guys ya. Jadi Haruki kan sekarang walaupun dia udah nggak bekerja di bagian ini ya, unit yang storage, sekarang dia dipindahin ke bagian yang bagian security gitu lah ya, buat jaga gerbang ya. Dan si Haruki kan kayak lagi ngerasa bosan, akhirnya dia dihampiri sama Yoko dan diajak untuk pergi makan. Nah di sini juga terjadi percakapan ya antara Haruki sama si Yoko. Di sini Haruki tuh mengungkapkan bahwa dia itu merasa kosong ya guys ya, atau merasa bosan dengan tugas yang sekarang nggak seseru kayak waktu dia bertugas di pasukan storage ya, karena memang untuk bagian penjagaan ini kan dia cuma berdiri doang di bagian gerbang situ ya, nggak terlalu banyak kerjaan gitu, makanya Haruki ngerasa bosan gitu ya. Dan di sini si Yoko juga merasakan hal yang sama, walaupun dia tetap jadi pilot untuk bagian robot, tapi di sini dia tetap merasa ada yang kurang gitu ya, nggak kayak waktu di zaman mereka di pasukan storage, karena di pasukan storage itu mereka rasa ada sesuatu yang berharga gitu ya, dan nggak tergantikan. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Akhirnya di episode kali ini guys ya diungkapkan juga alasan kenapa si Yoko itu selalu menyelesaikan beberapa masalah dengan yang namanya adu panco gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya. Nah, kalau di masa lalunya ini si Yoko itu kan diminta oleh ayahnya ya, itu dia itu jangan menikahi orang yang lebih lemah, atau jangan menikahi cowok yang lebih lemah daripada si Yoko. Makanya si Yoko selalu menantang cowok-cowok itu untuk adu panco gitu guys ya. Nah, di sini juga guys ya, menurut saya poin yang cukup menarik di sini itu adalah percakapan dari si Yoko ya. Jadi kan dia ngomong ke Haruki gitu kan, soal yang adu panco tadi. Jadi kata si Yoko kalau misalnya orang bisa ngalahin dia dalam adu panco itu, maka dia akan menikah dengan orang itu. Jadi Haruki di sini nanya, nah kalau misalnya saya menang berarti saya harus nikah sama itu dong, sama si Yoko, dia bilang kan. Akhirnya si Yoko juga kayak cuma senyum-senyum aja kan ya, katanya itu nanti kamu pikirin lagi lah setelah kamu bisa mengalahkan saya gitu kan. Jadi di sini kayak kita dapat sebuah kode gitu lah, si Yoko ini mungkin punya perasaan sama si Haruki ya, cuma dia masih menunggu lah. Soalnya kalau kita lihat memang untuk Yoko sama Haruki ini chemistry-nya cukup baik guys ya.
Dan untuk serial Ultraman Z kalau misalnya dihadirin romance lagi ya cukup bagus lah ya, karena memang untuk series sebelumnya kan romance-nya cuma dikasih lihat sedikit ya, nggak terlalu ditonjolin. Tapi memang ini untuk serial New Generation ya rata-rata sih untuk bagian romance-nya nggak terlalu ditonjolin lah, nggak kayak di serial Heisei yang awal-awal ya. Soalnya kalau kalian pernah nonton Ultraman 3 sampai Gaia ya, atau Cosmos lah, bahkan sampai Ultraman Max pun ada beberapa pasangan di serialnya yang itu sampai menikah gitu ya, alias happy ending gitu untuk bagian pasangannya atau romance-nya ya. Kita berharap juga lah semoga Ultraman Z ini juga punya sisi romance yang baik tentunya ya. Tapi ini menarik sih ya untuk chemistry si Haruki sama si Yoko. Selalu suka sih kalau lihat pas mereka berdua ini barengan gitu ya. Oke, kita lanjut guys ya. Nah, di sini guys ya, si Yuka itu menemukan sebuah kejanggalan di mana para kaiju yang tadinya sedang berhibernasi akhirnya kembali aktif lagi ya setelah adanya percobaan dari Ultroid Zero atau senjata D4 kemarin guys ya. Jadi mereka ini bereaksi terhadap senjata tersebut. Oke. Dan di sini ya si Yuka ini juga sempat melaporkan hal ini kepada si Direktur Kuriyama. Tapi seperti yang kita tahu lah, reaksi Direktur Kuriyama di sini kan pastinya menolak gitu ya. Saran dari si Yuka ya meminta supaya tes dari ini Ultroid Zero itu dihentikan dulu gitu kan, karena tapi hal ini ditentang sama si Direktur Kuriyama dan percobanya terus dilanjutkan guys ya. Oke, kita lanjut guys ya, di hari dimana percobaan dari Ultroid Zero itu dimulai guys ya, ini para kaiju akhirnya bener-bener bangkit. Yang pertama itu ada si Takong sama si King Guesra ya yang bangkit dari lautan. Kemudian ada Demaga juga ini guys ya bangkit. Jadi para kaiju ini semuanya bangkit karena mereka ini merasa terancam ya karena senjata dari Ultroid Zero. Kalian bayangin aja itu senjatanya benar-benar mengerikan. Oke, selain Demaga tadi juga ada si ini ya, si Gomez ya. Gomez yang kalian muncul, Gomez yang ukurannya 50 meter ini ya. Jadi jauh lebih besar daripada Gomez yang kita lihat di episode pertama ya. Kemudian selain itu juga ada si Pagos. Jadi di sini untuk debut awal dari Ultroid Zero ya, dia ini udah dikeroyok sama beberapa kaiju sekaligus, dan Yoko di awal ini cukup bisa ngimbangin ya sampai akhirnya kewalahan juga ya. Karena kemudian guys ya kita mungkin bahas sedikit juga ini untuk kemampuan yang dimiliki dari Ultroid Zero ya. Untuk Ultroid Zero ini dia punya perisai. Ya, perisainya ini semacam perisai yang dipakai sama si Zeton ya. Soalnya kalau dari segi bentuk mirip ya, tapi ada beberapa robot juga kayaknya yang menggunakan perisai semacam ini. Kemudian ada penggunaan sluggernya juga mirip si Ultraman Zero, ditambah ini ya, apa tuh kayak semacam pedang kecil yang di bagian lengannya ini juga bisa dipakai untuk semacam pendorong ya, untuk menambah kekuatan pukulannya itu. Selain itu juga dia bisa menggunakan Emerium Shoot ya, biasanya juga dipakai sama Ultraman Zero. Jadi di sini rata-rata jurus yang dimasukin ke sini itu datanya dari Ultraman Zero ya, karena memang sesuai namanya sih Ultroid Zero. Dan senjatanya paling mutakhir ya atau paling kuat ya D4 itu. Ditambah ini D4-nya sudah disempurnakan dengan penambahan data dari Zetsium Kosen ya untuk menekan daya hancurnya supaya nggak terlalu ini lagi ya, nggak terlalu merusak lingkungan sekitarnya ya. Oke, kemudian di episode kali ini juga kita dikasih sedikit inilah ya, penuh namanya fan service, dimana ini ada sedikit pertarungan di bawah air lagi setelah sekian lama kita nonton serial Ultraman nggak ada pertarungan di dalam air ya. Walaupun scene-nya ini cukup singkat tapi cukup oke lah ya. Kemudian guys ya, setelah si ini kan Haruki itu tadi sempat ditenggelamin di dalam air, si itu King Guesra sama si Takong kan juga nyusul nih ke tempatnya si Yoko. Nah di sini mungkin ada sedikit yang janggal ya, dimana kalau kita lihat kan tadinya mereka battle-nya agak di tengah kota gitu kan, tiba-tiba si Takong sama si King Guesra ini dalam waktu singkat udah sampai di tempatnya si Yoko ya. Ini apa mungkin tempatnya dekat ya. Cuma di sini yang menurut saya menarik adalah ketika si Haruki menggunakan ya pedang yang Beliarok di sini itu ternyata jurusnya ini nggak cuma untuk menghancurkannya, tapi di sini bisa menenangkan kaiju itu. Jadi kekuatan yang dipakai bisa ditekan gitu ya. Nah di sini ada dua jurus yang dipakai ya. Yang pertama ada Deathsium Claw, yang kedua ada Deathsium Fang ya. Deathsium Fang ini menurut saya keren ya. Itu si kepala belenya keluar jadi gede banget ya. Wah, buat kayak nerekam musuhnya, gila ini keren sih untuk jurusnya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Jadi setelah Haruki menenangkan Takong sama si King Guesra, itu masih ada sisa 3 kaiju kan ya. Itu si Demaga, kemudian ini Pagos sama si Gomez. Nah, di sini guys ya, si Yoko itu terus dipaksa sama si
kapten lagi Direktur Kuriyama untuk menggunakan senjata D4 ini. Dan pada akhirnya mau nggak mau si Yoko akhirnya menggunakan senjata ini, dan setelah senjatanya dipakai memang 3 kaijunya langsung hancur gitu ya. Gila sih itu daya hancurnya ya. Walaupun memang untuk daerah sekitarnya tingkat kerusakannya nggak separah di episode pertama penggunaan senjata D4 ini. Tapi di sini guys ya, setelah menggunakan senjatanya itu si Ultroid Zero juga langsung ngalamin semacam kerusakan gitu ya. Jadi Yoko juga akhirnya pingsan di dalam robotnya dan terakhir diselamatkan sama Haruki ya. Ini scene yang menurut saya cukup memorable lah ya di seri Ultraman, dimana si Ultraman-nya itu menyelamatkan karakter wanita atau inilah ya orang-orang dari pasukan tempurnya gitu ya, terus ditaruh di tangannya. Ini benar-benar salah satu scene yang memorable. Kemudian di sini guys ya, si Kapten Hibikura akhirnya inilah ya memperlihatkan wujud aslinya, yaitu Juggler. Dan di sini ketika si Haruki melihat Kapten Hibikura dalam wujud aslinya, itu ngerasa sedikit terkejut lah ya, karena dia bener-bener nggak nyangka. Itu aja guys ya untuk video pembahasan kali ini. Jadi apabila ada kekurangan atau nanti teman-teman pengen menambahkan ya atau punya teori tersendiri, silahkan aja tulisin di bagian komentar ya. Kita diskusi bareng aja, selama nggak ada yang ribut itu nggak masalah guys ya. Kemudian untuk episode kali ini kita juga melihat lah ya sisi kemanusiaan, maksudnya sisi untuk mempertahankan hidup dari para kaiju ya, dimana mereka yang pada awalnya berhibernasi ya, tidur dengan tenang, akhirnya ini juga bangkit gitu ya, karena merasakan adanya bahaya yang mengancam dari senjata D4 yang dimiliki oleh Ultroid Zero. Makanya mereka di episode ini bangkit terus bekerja sama untuk mengalahkan robot tersebut guys ya. Walaupun pada akhirnya ada 3 kaiju yang terbantai, tapi di sini kita bisa lihat lah kalau nggak semua kaiju itu jahat gitu ya. Ada kaiju yang cuma pengen hidup, alias ya dia nggak mau diganggu gitu. Kalau diganggu ya mereka bakal ngamuk, seperti kejadian yang Red King kemarin, karena dia pengen melindungi telurnya kan, makanya dia mengamuk di tengah kota ya. Jadi di sini memang dikasih lihat lah ya, itu kita buat mencintai lingkungan inilah, lingkungan sekitar kita sama makhluk yang ada di bumi ini juga, karena sudah ada banyak juga kan jenis-jenis makhluk hidup yang pada akhirnya punah karena tindakan manusia yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Dan untuk senjata D4 ya atau Ultroid Zero ini memang tujuannya baik gitu ya, untuk melindungi umat manusia, karena memang nggak selamanya lah manusia harus tergantung sama Ultraman ya. Tapi yang plot kayak gini guys ya, pada akhirnya itu selalu berakhir dengan sama, robot yang dibikin itu malah jadi senjata makan tuan gitu ya. Oke, itu aja guys ya untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Oke, kita akan ketemu lagi di next video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam untuk Tokusatsu Indonesia. Aduh.